Halo semuanya, jadi di video kali ini kita bakalan bahas dua saham yang menurut gua cukup potensial untuk buy buat tujuan investasi jangka panjang, yaitu saham SMDR atau Samudra Indonesia sama saham SMSM atau Selamat Sempurna. Nah, kita bakalan bahas gimana fundamentalnya mereka berdua dan berapa harga wajarnya. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama kita bahas saham SMSM atau Selamat Sempurna. SMSM ini perusahaan manufaktur yang ngeproduksi komponen-komponen kendaraan kayak radiator, penyaring, pendingin oli, pipa rem, tangki bensin, knalpot, dan masih banyak lagi. Selama beberapa tahun terakhir, revenue SMSM tumbuh dengan growth yang lumayan bagus dan konsisten juga. Gross profit sama net profitnya juga tumbuhnya cukup bagus dan dalam tren yang konsisten naik dan cuma turun di tahun 2020, dan itu tentunya karena efek pandemi COVID yang ngebuat daya beli masyarakat jadi melemah dan ngebuat penjualan komponen kendaraan jadi turun. Jadi overall sebenarnya pertumbuhan revenue sama labanya SMSM ini cukup bagus. Next kita lihat di sini return on equity bagus banget, bisa dijaga di 20-30%-an selama beberapa tahun terakhir. Yang artinya SMSM ini bisnis yang profitable yang bisa ngasilin return yang gede dari uang yang diinvestasiin ke bisnisnya. Terus net profit margin yang cukup bagus yang ada di belasan persen, ini jadi gambaran kalau SMSM ini bisnis yang efisien dan gak butuh terlalu banyak pengeluaran untuk bisa bertahan. Next untuk rasio balance sheet, current ratio yang ada di 300-400%-an ini berarti SMSM ini bisa dengan gampangnya lunasin utang jangka pendeknya dengan aset lancar mereka. Dan liability to equity mereka yang cuma 30%, artinya modal bersihnya aja udah cukup buat lunasin semua utangnya. Jadi dari segi kemampuan bayar utang, SMSM ini dalam kondisi yang bagus banget. Next kalau kita lihat dari segi cash flow, cash from operation sama free cash flow-nya positif terus selama beberapa tahun terakhir, yang artinya SMSM ini konsisten cetak uang cash masuk, dimana uang cash masuk ini bisa dipakai buat diputerin lagi ke bisnisnya supaya terus compounding dalam jangka panjang atau bisa juga dibagiin ke investor dalam bentuk dividen. Bicara soal dividen, SMSM ini juga konsisten bagi dividen. Tapi nggak cuma sekedar bagi dividen, mereka juga konsisten numbuhin dividen yang mereka bagiin ke investornya selama beberapa tahun terakhir. Jadi seiring bisnisnya tumbuh, dividen yang mereka bagiin juga ikutan tumbuh, dan SMSM ini cocok buat kalian yang mau pakai strategi investasi dividen growth investing. Terus juga ke depannya gue ngelihat SMSM ini masih punya potensi untuk terus tumbuh. Itu dilihat dari capital expenditure atau belanja modal mereka yang dalam tren yang naik, yang artinya uang yang mereka keluarin untuk investasi ke bisnisnya itu makin lama makin gede. Yang mana ini pertanda kalau SMSM ini masih mau terus ngembangin bisnisnya buat ke depannya. Cuma pertumbuhan bisnisnya SMSM ini juga bakalan dipengaruhi sama nilai tukar rupiah ya, karena mereka ini juga ada ekspor produk ke luar negeri, dan porsi dari total penjualan mereka itu yang ke luar negeri itu sampai 63%. Jadi yang ke dalam negeri itu cuma 37% dari total penjualannya SMSM. Jadi buat kalian nih yang mau investasi di SMSM, mesti perhatiin juga nilai tukar mata uang rupiah. Nah, kalau kita hitung fair value-nya pakai discounted cash flow, kita mau invest di saham SMSM itu untuk 10 tahun ke depan, kita asumsiin growth-nya agak konservatif ke depannya, yang tadinya bisa sekitaran belasan persen jadi cuma sekitaran 8% per tahun buat ke depannya. Price to free cash flow di tahun ke-10 nanti ada di 15 kali, dan return on investment 15% per tahun untuk 10 tahun ke depan dari saham SMSM. Kita dapat nih ya, fair value-nya SMSM itu di sekitaran 2000 sampai 2100-an. Jadi di harga sekarang nih di 1700 sampai 1800-an ini masih cukup menarik buat buy untuk tujuan investasi jangka panjang. Next kita ke SMDR atau Samudra Indonesia. SMDR ini perusahaan perkapalan sama logistik. Bisnisnya itu diantaranya nyediain kapal buat ngirim barang, terus dia juga nyewain kapal, dan dia juga nyediain pelabuhan untuk bongkar muat. Revenue sama profitnya SMDR ini dalam tren yang fluktuatif selama beberapa tahun terakhir. Sempat stagnan aja ya sampai tahun 2020, tapi di tahun 2021 sama 2022 ini melejit naik tinggi banget. Gross profitnya juga tumbuhnya pelan-pelan aja sampai tahun 2020, terus tahun 2021 sampai 2022 dia ngalami kenaikan yang tajam banget. Net profit bahkan sempat minus ya di tahun 2019 sampai 2020 sebelum akhirnya naik tajam di tahun 2021 sampai 2022. Nah, revenue sama net profitnya yang naik tajam sama 2 tahun terakhir itu kalau kita bedah lebih dalam itu ternyata karena pendapatannya SMDR dari segmen pendapatan tambang ini naik drastis selama 2 tahun terakhir. Dan ini tentunya karena seperti yang kita tahu ya, permintaan ekspor batu bara mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2021 ke tahun 2022, yang ngebuat jasa angkut barangnya SMDR itu mengalami kenaikan permintaan, dan itu ngebuat penjualannya jadi naik.
Nah, dengan permintaan batu bara yang udah melandai di tahun 2023, pendapatan sama labanya SMDR tahun ini harusnya bakalan turun. Tapi dengan labanya yang naik drastis di tahun 2022, itu juga ngebuat cash flow from operation sama free cash flow-nya SMDR ngalami kenaikan juga. Ditambah, kas dan setara kasnya SMDR juga ngalami lonjakan. Nah, itu artinya sekarang mereka ini ibaratnya tuh lagi kebanjiran uang cash. Dan uang cash ini nantinya bisa dipakai lagi buat investasi ke bisnisnya. Mungkin itu bisa dipakai buat tambah armada kapal supaya kapasitas layanan mereka jadi makin besar. Atau juga bisa dipakai buat perbaiki kapalnya kalau misalnya ada yang rusak. Dan itu tentunya bisa ngebantu pertumbuhan bisnisnya SMDR dalam jangka panjang. Dari segi profitability, labanya yang naik tinggi ngebuat return on equity sama net profit marginnya jadi tinggi di tahun 2021 sama 2022. Sedangkan beberapa tahun sebelumnya, sebelum tahun 2021, ini profitability-nya jelek banget. Nah, kedepannya gimana? Kita nggak tahu ya. Harapannya kedepannya nih, dengan mereka punya uang cash yang banyak, harapannya mereka bisa investasi buat ngembangin bisnisnya. Tapi nggak cuma ngembangin bisnisnya doang supaya pendapatannya naik, tapi mereka juga investasi supaya bisnisnya itu makin efisien, dan dari situ harapannya profitability-nya juga makin bagus ke depannya. Tapi kita perlu tahu ya, kalau bisnis perkapalan ini termasuk bisnis yang butuh banyak modal buat bertahan alias capital intensif. Karena kapal itu kan sama kayak kendaraan pada umumnya ya, dia ngalami depreciation atau penyusutan, di mana kualitas dan harganya kapal itu bakalan berkurang seiring berjalannya waktu. Jadi mereka butuh biaya buat ngerawat kapalnya, termasuk perbaiki kapalnya kalau lagi rusak. Jadi pertimbangin ini baik-baik kalau kalian mau investasi di saham SMDR. Next, untuk balance sheet, current ratio SMDR ini dalam tren yang bagus, bisa di atas 100% dalam 5 tahun terakhir. Artinya SMDR ini bisa dengan gampang ngelunasin semua utang jangka pendeknya dengan aset lancar yang mereka punya. Liabilities to equity-nya cukup tinggi, di atas 100%, yang artinya total utangnya itu lebih gede daripada equity-nya, yang mana ini kurang bagus sebenarnya. Tapi ini masih bisa ditoleransi karena untuk net debt to equity-nya 2 tahun terakhir ini minus, yang artinya debt atau utang berbunganya SMDR ini bisa dilunasin dengan uang kasnya. Di mana net debt itu debt dikurangin sama uang kas setara kas. Jadi kalau minus artinya uang kasnya lebih gede daripada utang berbunganya, dan ini bagus. Jadi dari segi balance sheet-nya, dari segi kemampuan bayar utang, SMDR ini termasuk cukup bagus. Oke, kita sekarang hitung harga wajarnya SMDR dengan cara discounted cash flow. Kita asumsiin untuk tahun ini kinerjanya SMDR itu bakalan turun. Dan itu udah kelihatan ya dari laba Q1 atau kuartal pertama tahun 2023 ini turun lebih dari 50%. So, kita proyeksiin ya untuk free cash flow-nya di tahun 2023 ini, kita asumsiin aja free cash flow-nya itu turun di atas 50%. Katakanlah 60% turun dari tahun 2022. Jadi free cash flow 5,5 triliun di tahun 2022, ini turun 60% di tahun 2023 jadi cuma 2,2 triliun. Nah, kita mau invest di saham SMDR itu untuk jangka waktu 10 tahun ke depan. Dan untuk asumsi growth ke depannya kita pakai asumsi yang konservatif aja. Anggaplah SMDR ini ke depannya nggak tumbuh sama sekali alias 0% growth untuk 10 tahun ke depan. Terus untuk valuasi price to free cash flow di tahun ke-10 nanti pas kita mau jual sahamnya SMDR, kita juga pakai asumsi yang kecil aja ya, 5 kali price to free cash flow untuk tahun ke-10 nanti. Terakhir untuk return investasi, kita mau return 20% per tahun dari saham SMDR untuk 10 tahun ke depan. Ini return yang tinggi banget ya. Kenapa tinggi? Karena SMDR ini bisa dibilang punya tingkat ketidakpastian yang tinggi. Revenue sama labanya fluktuatif banget sama beberapa tahun terakhir yang ngebuat potensi resiko investasi di saham SMDR ini jadi tinggi. Dan karena potensi resikonya tinggi, kita juga mau return yang tinggi dari saham SMDR. Nah, dari asumsi kita ini, kita dapat ternyata harga wajarnya saham SMDR itu ada di 702. Dan di harga sekarang di 360 ini tentunya masih jauh di bawah harga wajarnya dan ada margin of safety itu hampir 50%. Jadi kalau menurut gue ya, saham SMDR ini masih cukup menarik untuk buy di harga sekarang dan bahkan ini bisa jadi potensi bagger dari saham SMDR kalau ternyata kinerjanya SMDR ini malah makin bagus ke depannya. Jadi menurut gue saham SMDR ini punya potensi return yang menarik banget ke depannya. Tapi tetap aja ya, gue dorong kalian untuk analisa SMDR ini lebih dalam supaya kalian makin yakin dan makin paham sama bisnisnya SMDR. Dan keputusan apapun yang kalian buat, beli ataupun nggak beli, itu udah dipikirin matang-matang dan kalian udah yakin banget sama keputusan kalian. Oke, itu dia ya saham SMDR sama SMSM. Kalau kalian suka videonya, like, komen, dan jangan lupa juga subscribe dan tekan lonceng notifikasi supaya kalian up to date terus sama channel Todopedia karena masih banyak saham-saham yang masih bakalan gue bahas ke depannya. Disclaimer ya, ini cuma analisa dan perkiraan aja dan sama sekali nggak ada jaminan bakalan 100% bener.
Keputusan sepenuhnya ada di tangan kalian dan tetap do your own research. Oke, gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.